Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton. Balik lagi di Semua Bisa Channel. Jadi di video kali ini saya mau coba ngebuat video mengenai motor listrik. Yang mana video ini sebenarnya adalah lanjutan daripada video yang kemarin saya buat mengenai motor ini. Yang mana motor listrik saya ini adalah Volta 401 keluaran pertama ya. Karena kan dari Volta sendiri itu memang udah mengeluarkan beberapa kali ya. Walaupun bentuk versinya masih sama, tapi ini saya generasi yang pertama. Yang kita tahu juga mengenai motor listrik itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang mana salah satu kekurangannya yang mungkin banyak banget kita rasain itu adalah tarikan dari motor listrik yang kurang kenceng ya, atau tarikan awalnya itu sedikit pelan. Memang banyak teman-teman yang menawarkan untuk diganti kontrolernya ataupun ganti bagian-bagian yang vital pada motor. Tapi kalau di sini saya punya cara sendiri supaya tarikan awal di motor kita itu lebih kenceng tanpa mengganti part-part yang ada pada motor kita. Dan cara yang saya tunjukkan ini sangat berguna buat kesehatan baterai pada motor listrik kita ya. Karena kita tahu sendiri baterai adalah bagian paling vital di motor listrik kita. Jadi sebisa mungkin kita harus jaga baterai kita supaya tetap awet. Dan cara ini sangat membantu untuk menjaga baterai tetap awet. Sekaligus juga menjaga suhu baterai tidak panas ya. Dan video ini sebenarnya berlaku buat motor-motor listrik lain karena udah ada teman saya yang pakai gesit juga melakukan cara ini pada motornya. Tanpa lama-lama langsung aja di sini saya mau jelaskan bahwa motor listrik awalnya yang saya beli ini itu baterainya itu hanya satu ya, seperti motor listrik Volta pada umumnya ya. Dan untuk spesifikasi baterai bawaan dari Volta saya di sini adalah itu 60 volt 23 Ah. Dan dengan spesifikasi itu kita bisa mendapatkan sekitar 55 km ya untuk kita berjalan ya. Walaupun kalau misalnya kita ambil aman di sini sekitar 40 sampai 60 km. Dan yang saya suka daripada Volta 401 di sini baterainya dia itu sudah LiFePO 4 ya. Atau teknologi baterai yang dia pakainya itu udah bagus, bahkan lebih bagus dibandingkan gesit. Sehingga saya berani untuk mengambil motor Volta 401. Dan saya di sini sempat berpikir buat nambah baterai, jadi dari yang satu jadi dua. Cuman memang karena baterai Volta itu harganya lumayan barunya, itu sekitar 7-7,5 jutaan ya. Bahkan saya nggak tahu ya kalau sekarang udah naik atau turun. Jadi saya putuskan untuk custom baterai sendiri ya dengan memesan di baterailab.com dengan spesifikasi yang saya pesan itu adalah 60 volt 18 Ah. Dengan baterai yang sudah LiFePO 4 ya. Jadi baterainya dia itu udah sama selnya dengan baterai yang Volta saya milikin. Dan seperti ini baterai yang saya pesan, jadi bentukannya seperti ini dan di situ juga ada tulisan untuk mengenai isi-isi daripada baterai atau material baterai yang saya custom ini. Jadi cara yang saya mau kasih tahu itu adalah cara menggabung dua baterai ya. Jadi kedua baterai yang kita punya itu kita satukan agar dia menjadi hasilnya itu satu daya yang bersamaan ya. Jadi hitungannya itu kayak bukan dua baterai. Jadi kayak satu baterai yang udah nyatu. Dan ini saya mau coba lepas buat nanti saya mau tunjukin buka bagian dalamnya ya. Dengan cara ini itu sebenarnya sangat menjaga kesehatan baterai kita. Jadi baterai yang harusnya tadinya kerja sendirian, jadi dia kerja berdua. Sehingga waktu kita pakai motor jadi nggak cepat panas baterainya ya. Karena kerjaan yang harusnya buat satu orang jadi dua orang. Sekaligus juga tarikan motor kita itu jadi lebih kencang. Itu bisa sangat teman-teman rasakan dan perbedaannya itu sangat jauh untuk dari tarikan baterai yang kita rasakan. Sangat beda ketika kita pakai satu baterai aja atau kita langsungin dua baterai ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya nggak videoin ketika penggabungan dua baterai ini ya. Tapi ketika udah jadi baru saya videoin. Tapi saya bakal berusaha buat ngejelasin cara-cara untuk menggabung dua baterai ini ya. Dan sebenarnya di sini yang gabung dua baterai ini bukan saya sendiri, tapi ada orangnya. Dan kalau misalnya teman-teman ribet atau males buat kerjain sendiri atau ngeri buat kerjain gabungin dua sendiri, bisa langsung aja hubungin di deskripsi bawah ada nomor kontak saya. Buat kalau misalnya teman-teman gak ada waktu buat gabung baterai. Dan saya ada orang yang sangat ahli dalam urusan motor listrik ini.
Jadi bisa dia yang kerjakan supaya kerjaannya itu benar-benar aman ya. Karena memang dalam urusan baterai ini itu pekerjaannya sangat rawan. Karena salah-salah dikit kita bisa ngerusakin baterai kita atau kita rusakin motor kita. Dan di video ini saya udah ngebuka behel motor bagian belakang saya, jadi teman-teman bisa langsung buka aja. Dan juga buka-bukain baut-baut yang terkait dengan tempat baterai ini. Karena tujuannya itu kita pengen melepas plastik tempat baterai ini supaya kita bisa melihat keadaan di dalam atau di bawah tempat baterai ini ya. Supaya kita bisa tahu jalur-jalurnya itu kemana aja buat kita ngegabungin baterai ini. Pada dasarnya sebenarnya yang perlu kita persiapkan itu cuman kabel. Nah, kabel di sini jangan kita pakai kabel yang sembarangan ya. Kita mesti pakai kabel yang memang untuk arus besar ya, supaya nggak ada kejadian tuh namanya kabel meleleh gara-gara arus kebesaran ya. Lalu yang perlu kita siapkan itu soket yang sesuai baterai yang kita buat ya. Atau kalau misalnya memang kita pakai 2 baterai Volta, kita tinggal beli aja soket yang sesuai dengan baterai Volta ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah dari MCB. MCB yang kita punya itu kalau misalnya masih di bawah 60, jangan kita paksain untuk pakai 2 baterai. Kita mesti pakai MCB paling nggak minimal 60 ampere atau 80 ampere. Dan untuk kabel bawaan yang untuk ke baterai asli dari motor ini nggak ada yang diganggu gugat ya. Jadi untuk baterai aslinya itu tetap sama aja fungsinya, kerjanya, dan kaitannya itu seperti yang awal. Dan itu nggak saya rubah sama sekali. Dan untuk soket baterai baru yang pengen kita buat itu, untuk negatifnya itu masuk ke controller ya. Atau lebih tepatnya ke B negatif controller ya. Dan yang positifnya itu masuk ke MCB ya. Dan kita jangan sampai salah untuk konekin ke MCB-nya. Karena bisa-bisa nanti motor kita selalu nyala. Jadi kita mesti pastiin dulu jalur daripada MCB-nya itu ya. Jangan sampai kebalik. Walaupun kalau kebalik sebenarnya nggak ada masalah, tinggal kita balik aja. Jadi pada dasarnya sebenarnya gampang banget, tinggal kita hanya hati-hati aja dalam menyambung kabel ataupun konekin kabel. Karena salah-salah bisa koslet kalau kita gabungin positif dan negatif berbarengan. Setelah udah kita pastiin aman, tinggal kita pasang lagi. Dan di video ini saya udah langsung pasang ya, jadi saya nggak videoin proses pasangnya. Karena sebenarnya nggak terlalu susah buat masang tempat baterainya. Dan di bawah tempat baterainya di sini saya udah kasih seperti karpet busa, supaya jadi baterainya itu nggak terlalu tergoncang ya, kalau misalnya ada goncangan-goncangan ya. Lalu tinggal kita masukin aja baterai yang kita mau pasang. Dan ini nggak mesti baterai custom ya. Jadi kalau misalnya motor teman-teman gesit, mau pakai baterai gesit dua-duanya bisa. Mau satunya custom juga bisa. Ataupun baterai Volta dua-duanya bisa. Yang penting voltasenya sama ya. Dan satu lagi yang sangat penting ya. Jadi ketika misalnya baterainya udah kita gabungin perkabelannya, nah baterainya harus dalam keadaan yang full dicas ya. Jangan sampai misalnya beda voltase. Jadi pastiin bener-bener baterai yang kita punya itu dua-duanya itu udah dalam keadaan 100%. Dan buat sedikit info teman-teman, karena Volta itu kan sebenarnya nyediain SGB ya, atau kita bisa tukar baterai. Cuman karena saya udah punya 2 baterai di sini, saya nggak mau tukar-tukar baterai. Karena saya takutnya waktu saya dapat baterai itu nanti baterai yang udah nggak bagus ya. Karena mungkin pemakaian orang kan beda-beda. Jadi bisa dibilang saya nggak bakal tukar-tukar di SGB. Jadi saya bakal cas sendiri di rumah aja. Lalu bisa langsung kita tes ya. Dan di sini kita harus tes dulu sebelum kita bawa kemana-mana. Jadi biar buat memastikan rangkaian yang kita buat itu aman atau nggak ada masalahnya ya. Setelah sudah jadi, kita bakal rasain tarikan motor kita di awal itu sangat beda ya. Walaupun tetap tarikan atasnya itu misalnya yang teman-teman maksimal 75 km per jam, itu tetap 75 km per jam. Atau teman-teman yang 80 atau 100 km per jam itu tetap masing-masing. Karena itu sebenarnya ada di controllernya kalau mau merubah itu. Tapi untuk tarikan awalnya itu cuman dengan kita gabungin 2 baterai, tarikan awalnya itu jadi lebih cepat jauh. Atau bisa kita bilang nggak lemah di awal. Dan kerja baterai juga nggak jadi lebih capek, atau bisa kita bilang baterai juga jadi lebih awet dengan cara yang seperti ini. Dan ini udah saya buktikan, saya bolak-balik Bekasi malam-malam aman, siang-siang panas-panasan dan macet-macetan di Kalimalang juga saya udah tes.
dan aman. Dan untuk konsumsi baterainya di sini, yang saya udah hitung juga kurang lebih jadi untuk 1 kilometer perjalanan itu kurang lebih memakan sekitar 0,8 sampai dengan 1% baterai. Dan itu dengan beban berdua ya, atau bisa dibilang saya bonceng adik saya waktu itu dari jalan. Jadi kalau misalnya kita sendiri mungkin bisa lebih irit lagi ya. Dan di sini saya mau coba tes untuk kecepatan tanpa beban, atau misalnya saya gas aja di sini, saya mau tahu habis 1%-nya itu berapa ya. Jadi di sini saya percepat aja biar nggak makan waktu lama. Dan waktu saya tes itu sampai dengan 3 kilometer 1% baterai aja itu belum berkurang. Walaupun memang itu adalah kecepatan tanpa beban ya, atau bukan dalam keadaan jalan. Jadi memang pasti berbeda. Dan itu dia video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung tanyain aja di kolom komentar. Insya Allah bakal saya jawab ya. Ataupun kalau teman-teman punya saran-saran untuk masukan untuk saya, bisa langsung teman-teman sampaikan aja. Karena saran atau masukan dari teman-teman itu sangat berguna buat kita semua, supaya banyak ilmu yang kita bisa bagikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.